Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang fisika. Oke, di awal ajaran baru, ini adalah pertama kali kita berada pada kondisi pandemi, sehingga pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bab pertama, yakni tentang besaran satuan dan pengukuran. Kompetensi dasar, yakni untuk materi fisika SMK, khususnya jurusan TIK, Teknik Informatika dan Komunikasi. Jam pelajarannya adalah 108 jam pelajaran, masing-masing 45 menit. Ini adalah 5 KD atau topik yang akan kita pelajari pada semester 1 ini. KD 3.1, 3.2 sampai 3.5 itu tentang pengetahuan. Sementara 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 hingga 4.5 itu adalah KD tentang pengetahuan. Itu 5 topik yang nanti akan kita bahas selama 1 semester. Karena memang kondisinya pandemi, ya nanti kita laksanakan semaksimal mungkin. Semoga bisa terpenuhi semuanya. Yang pertama tentu konsep besaran pokok, besaran turunan, dan satuan dalam pengukuran. Yang kedua tentang usaha, energi, daya, dan efisiensi. Yang ketiga tentang sifat elastisitas bahan. Yang keempat tentang getaran dan gelombang. Sedangkan yang terakhir adalah optik fisis dan geometri. Oke, di bab 1 ini harapan kami adalah nanti peserta didik dapat membedakan besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian dapat menyebutkan contoh besaran pokok dan turunan. Kemudian dapat menentukan satuan suatu besaran. Berikutnya dapat mengkonversi satuan suatu besaran. Mengkonversi ini berarti nanti mengubah satuan dari satu ke yang lain. Kemudian berikutnya dapat menuliskan notasi ilmiah. Yang keenam, mampu menyebutkan dan menentukan alat ukur yang tepat dari suatu besaran. Dan yang terakhir, dapat menerapkan aturan angka penting dalam pengukuran. Baik, materi kita yang pertama ini, tentu kalau kita membahas tentang besaran dan satuan, sebetulnya ini sudah pernah tersampaikan waktu kalian berada di SMP kelas 7. Sehingga di tingkat SMK atau SMA ini hanya sedikit mengulang, kemudian nanti ada sedikit penambahan yang mungkin kemarin di SMP belum ada. Baik, yang pertama tentang besaran atau physical quantity, yakni sesuatu yang dapat diukur, memiliki besar atau nilai yang dinyatakan dalam satuan tertentu. Jadi itu 3 kata kuncinya:
sesuatu itu disebut besaran kalau dapat diukur, memiliki nilai atau besar, dan tentunya punya satuan. Oke, contohnya misalkan kita mengukur panjang meja. Kita mengukur panjang meja menggunakan meteran, ternyata diperoleh panjangnya 3 meter. Nah, kita mengukur panjang meja dengan meteran, ternyata diperoleh panjang meja 3 meter. Nah, tentu karena meja itu tadi bisa kita ukur, dia juga punya angka dan punya satuan, berarti itu termasuk besaran. Nah, apa yang diukur tadi pada meja? Tentunya ada banyak. Salah satunya bisa panjangnya, kemudian bisa massa, kemudian berat bahkan. Nah, jadi tadi besar yang termasuk besaran adalah panjang, kemudian bisa diukur, yakni dengan menggunakan meteran, kemudian memiliki nilai, tadi nilainya adalah 3 meter, kemudian satuannya meter. Oke, contoh yang lain misalkan ini suatu sepeda motor melaju dengan kelajuan 70 km per jam, km per hour. Berarti 70 ini merupakan nilai, kemudian kilometer per jam itu adalah satuannya. Yang perlu diingat adalah satuan selalu mendampingi nilai dari suatu besaran. Satuan selalu mendampingi nilai dari suatu besaran. Nah, dia tidak pernah terlepas. Besaran ada 2 kelompok. Ada besaran pokok, base quantities, kemudian ada besaran turunan. Besaran pokok itu kalau diibaratkan ya bisa sebagai batu bata atau boto ya bahasa Jawa nih. Kemudian kalau besaran turunan itu bisa diibaratkan sebagai rumahnya. Jadi rumah itu kan dia tersusun dari beberapa bata, banyak bata mungkin. Sementara bata dia ya satu kesatuan, dia sendiri. Itu kalau diibaratkan. Besaran pokok adalah besaran yang diperoleh dari hasil penetapan para ilmuwan. Kalau lebih mudahnya, besaran pokok itu ya besaran pokok. Pokoknya 7 besaran itu adalah besaran pokok. Besarannya mana? Ini yang sudah ditetapkan ada 7. Ada panjang, satuannya meter, simbolnya M. Satuannya dalam SI ya, atau sistem internasional yang dipakai di beberapa negara dan disepakati. Dan massa, satuannya kilogram, simbolnya satuan adalah kilogram. Ada waktu, kuat arus listrik, temperatur atau suhu, jumlah materi atau jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, itu adalah 7 besaran pokok. Kemudian ada juga ilmuwan lain yang menambahkan 2 besaran yang tidak termasuk itu 7, yakni sudut datang dan sudut ruang. Oke. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan diperoleh dari kombinasi besaran pokok. Kombinasi ya. Jadi bisa diperoleh dari perkalian atau pembagian. Ada juga yang menyatakan bahwa besaran turunan itu
besaran yang diturunkan dari besaran pokok, makanya namanya besaran turunan. Nah, apa yang diturunkan? Yang diturunkan adalah satuannya. Jadi kalau lebih spesifik lagi, besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contohnya apa saja besaran turunan? Contohnya tentu saja selain dari yang besaran pokok tadi. Ada, kalau yang saya tambahkan di sini ada luas, meter persegi, kemudian volume, meter kubik, massa jenis, kilogram per meter kubik, kecepatan, meter per sekon. Apakah cuma ini? Oh tidak, masih ada yang lain. Apa saja? Seperti gaya, usaha, tekanan, kemudian apa lagi? Tegangan dan lain sebagainya. Oke, sambil contoh luas. Luas diturunkan dari besaran pokok apa? Nah, karena tadi dinyatakan bahwa besaran turunan itu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, kalau besaran luas, ya diturunkan dari besaran pokok apa? Oke, ada dua cara kita bisa ngeceknya, yakni bisa dari satuan, nah ini, atau dari rumus. Kalau kita lihat dari satuan itu bahwa luas itu satuannya meter persegi atau pangkat 2. Kita lihat M. Meter itu adalah satuan dari besaran pokok panjang. Meter adalah satuan dari besaran pokok panjang. Karena luas satuannya hanya ini saja, berarti bisa dikatakan bahwa luas itu adalah diturunkan dari besaran pokok panjang. Yang kedua bisa tidak menggunakan rumus. Terserah. Misalkan contoh luasnya apa? Persegi panjang lah. Oke, persegi panjang. Rumus untuk mencari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjang besaran pokok dari panjang, lebar apa? Sama, dia juga dari besaran pokok panjang. Loh, kok bisa? Karena satuannya sama-sama meter. Oke, contoh yang lain adalah massa jenis diturunkan dari besaran pokok apa? Wah, ini adalah saya hidden dulu ini. Massa jenis diperoleh dari massa dibagi volume. Sementara satuan massa itu adalah kilogram. Satuan volume meter kubik. Nah, dari dua ini kita kan sudah tahu bahwa massa jenis itu diturunkan dari besaran pokok yang pertama ini, kilogram. Kilogram berarti dia satuannya dari besaran pokok massa. M adalah meter. Berarti dia diturunkan dari besaran pokok panjang. Jadi besaran massa jenis dia diturunkan dari besaran pokok massa dan panjang. Nah, itu untuk besaran turunan. Mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dulu ke satuan. Satuan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa satuan itu mendampingi dari suatu besaran. Dia terikat. Satuan ada dua jenis, ada satuan baku dan tidak baku. Apa perbedaannya?
Ini dia. Kalau satuan baku, satuan pengukuran yang menunjukkan hasil sama meski dilakukan oleh orang lain ataupun di tempat lain. Sementara satuan yang tidak baku, satuannya hasil pengukurannya berbeda-beda antara orang yang satu dengan yang lain. Contohnya ini, di gambar ini adalah menggunakan jengkal. Jengkal pada depan. Dia mengukur panjang dengan menggunakan jari. Kalau menggunakan jari, itu termasuk satuan tidak baku. Mengapa? Karena jari antara orang yang satu dengan yang lain itu kan berbeda. Si A mungkin panjangnya bisa jadi 8 cm, tapi kalau si B karena dia kecil pendek ya bisa 5 cm misalkan. Jadi itu termasuk satuan yang tidak baku. Itu kalau hasil ukurnya bisa menyebabkan perbedaan antara satu orang dan yang lain berbeda. Nah, dengan alat ukur yang sama. Apa alat ukurnya? Tangan itu tadi. Kemudian yang satuan baku tentu saja dilakukan pengukuran oleh siapapun, hasilnya itu pasti sama. Contoh, kita mengukur panjang meja dengan menggunakan meteran. Maka siapapun orang yang mengukur panjang meja menggunakan meteran, ya hasilnya pasti sama. Tidak peduli, mohon maaf, orangnya siswanya misalkan tinggi, kemudian pendek, itu tidak ngefek, tidak berpengaruh. Nah, mengapa? Karena alat ukur yang dipakai sama, yakni penggaris. Nah, itu tentang satuan baku. Nah, kemudian secara umum nanti satuan yang disepakati dan yang dipakai itu satuan yang SI, Sistem Internasional. Ada juga satuan sistem MKS sama CGS. Ada yang tahu bedanya? Nah, MKS itu satuan yang berbasis meter, ya, kemudian kilogram, sekon. Sementara CGS itu ya C-nya centimeter, kemudian G-nya gram, S-nya sekon. Ya, masing-masing besaran itu memiliki satuan yang berbeda. Mohon maaf, masing-masing besaran itu bisa memiliki beberapa satuan atau bisa dikonversi. Contoh, panjang. Satuan panjang itu dalam SI adalah meter. Tetapi nanti dia itu bisa dirubah menjadi sentimeter, menjadi milimeter, dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu, nggak usah banyak-banyak, biar lebih mengena. Kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom deskripsi. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya tentang satuannya. Nanti kita juga akan belajar tentang mengkonversi satuan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.